Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita memaknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk tetap mampu menata diri dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Karena itu ya Allah, jangan tinggalkan kami dalam segala kenyataan hidup kami. Karena hanya dalam bersama dengan Engkau kami mampu menghadirkan kebenaran seperti yang Engkau inginkan. Dan di dalamnya kami diberkati oleh-Mu dan nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Demikian bacaan Alkitab kita saudaraku. Tema renungan kita pagi hari ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian: menuai yang ditabur. Menuai yang ditabur. Saudaraku, sering sekali kita mendengar kata-kata bijak yang diperuntukkan kepada manusia. Dalam bahasa demikian, apa yang engkau tanam, itu yang engkau tuai. Ya, artinya ketika kita memperlakukan kebaikan dalam hidup, maka baik pula hidup yang akan kita alami. Tapi apa yang kita nyatakan dalam hidup sebagai pribadi yang jahat, maka tentunya dampaknya pun tidak akan menjadi baik bagi orang tersebut. Saya pikir kenyataan ini saudaraku baik sekali untuk kita renungkan. Karena dari sana kita diberikan pengertian bagaimana memahami bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini itu akan berbuah seperti itu. Kalau baik buahnya baik, kalau jahat buahnya buruk. Ya. Nah, saudaraku, kita perlu belajar dari kehidupan umat Allah Israel. Ya, ketika mereka menyatakan kerendahan hatinya di hadapan Allah dengan bermohon supaya Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di sana dengan cintanya Allah melihat kesungguhan Israel, memohon meminta pertolongan Allah, Allah berikan itu.
walaupun dengan cara-cara yang Allah nyatakan yang di luar dari kesadaran manusia. Artinya bagi manusia ini sesuatu yang tidak lazim. Tetapi sekali saudaraku, ketika Allah melihat kesalehan seseorang, kesungguhan seseorang, kebaikan seseorang, maka Allah mampu melakukan hal-hal yang di atasnya, bisa dibilang di atasnya spektakuler, sesuatu yang ajaib. Ya, walaupun menurut manusia itu tidak wajar, tetapi Tuhan bisa buat sedemikian itu karena semua dalam kewenangan Tuhan. Peristiwa mana saudaraku yang luar biasa kita lihat dalam proses pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka bisa melewati laut yang dalam, laut yang luas, laut yang lebar hanya dengan sentuhan tongkat Musa pada laut itu. Lalu mereka bisa berjalan menuju ke seberang. Dan ketika tentara Mesir dengan segala kelengkapan perang yang ada di tangan mereka mengejar mereka, lalu kemudian ketika tentara itu ada di tengah lautan, Allah kembali tutup laut itu dan semua tentara itu tenggelam. Ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Artinya kalau kita betul-betul meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, tentu dengan taat setia kepadanya, rajin berbuat baik, tetap beribadah, terus selalu berdoa dan setia membaca Alkitab atau firman Allah, maka buahnya pun akan kita dapatkan bahwa Allah akan memberkati kita. Tapi mari kita lihat kisah selanjutnya dari umat Israel ketika mereka sudah terbebas dari kejaran tentara Firaun. Ya, karena sudah ditenggelamkan oleh Allah. Di sana mereka mulai membelok, memberontak dari Allah, tidak setia kepada Allah, bahkan sungut-sungut, marah. Ya. Itu yang orang-orang Israel katakan kepada Musa. Dia katakan, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir dan berada di padang gurun ini? Lebih baik kami ada di Mesir, walaupun di sana kami diinjak, ditendang, diludahi, dicaci maki, disuruh kerja paksa, tapi kami dikasih makan daging. Tapi di sini, walaupun tidak ada penganiayaan di sini, tapi kami tidak punya makanan dan seterusnya. Jangan hanya persoalan makanan saudaraku, mereka memberontak kepada Allah. Lalu mereka membuat patung dari emas dan menyembahnya. Dan apa yang mereka dapatkan saudaraku? Tidak ada. Malah Allah murka atas mereka. Allah menyebut mereka bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk. Jadi betul apa yang dikatakan tema khotbah kita, menuai yang ditabur. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai belajar bagaimana betul-betul kita fokus kepada Allah di dalam memberlakukan hidup, tentu seturut dengan kehendaknya. Saya pernah kasih satu contoh tentang Nuh, ya. Kalau tidak salah dalam khotbah-khotbah yang lalu, saya katakan bahwa Nuh sosok yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah, mengandalkan Tuhan, menyembah Allah. Sehingga di peristiwa besar dalam catatan sejarah Israel, bahkan dalam catatan sejarah dunia ini, peristiwa air bah, Allah memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan, tidak ikut ditenggelamkan oleh air bah yang sangat besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Jadi ini upah dari ketaatan dan kebaikan Nuh. Jadi benar saudaraku, apa yang dikatakan orang, apa yang kita lakukan, itu yang akan kita tuai. Semua dalam hidup ini pasti berdampak. Kalau baik akan berdampak baik, kalau buruk yang kita lakukan akan berdampak buruk. Coba kita lihat bacaan kita saudaraku di dalam ayat yang ke-25 dan seterusnya. Dikatakan begini,
Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Artinya kebenaran yang Tuhan dilakukan itu akan kembali dari Allah, sesuatu yang benar sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ya. Ayat 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Tolong digaris bawah itu Bapak Ibu Saudaraku. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Artinya kasih Allah di situ tidak penuh lagi. Kasih Allah di situ tidak selalu ada. Bisakah kita bayangkan saudaraku, kalau kemudian kita hidup tanpa kasih Allah hanya karena kita jahat di hadapan Allah? Kita suka menghujat Allah, kita suka menghakimi sesama, kita suka menfitnah orang, kita suka mencela orang, kita merasa kita yang paling benar. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai memberlakukan kehidupan yang baik, supaya kebaikan juga yang akan kita tuai. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dirubah. Artinya apapun yang kita lakukan pasti berdampak kepada kita sendiri. Sekali lagi, kalau baik hasilnya baik, kalau jahat hasilnya jahat. Nah, persoalan kecil saudaraku yang perlu kita tahu, hanya kebaikan yang bisa membawa kita kepada Allah, bukan kejahatan. Artinya, kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin mencapai surga, berlakulah baik. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan saya pikir kalau mau dijelaskan apa itu kebaikan, saya sangat yakin Bapak Ibu sangat memahaminya. Hal apa saja yang termasuk kebaikan, 100 item, 100-100-nya pasti kita tahu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita sudah tahu itu baik tapi kita tidak lakukan? Justru kita memilih yang jahat. Ini menjadi perenungan bagi kita saudaraku. Ini menjadi sarana koreksi, sarana introspeksi bagi kita saudaraku, supaya kita tidak terjebak dalam pembodohan diri kita, tapi betul-betul dalam kekuatan iman kepada Allah, kita selalu melakukan apa yang baik, maka hasilnya pun akan baik untuk kita. Karena firman Tuhan sudah berkata demikian, ya, ayatnya ke-27, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Mari saudaraku, kita berjuang untuk menuai yang ditabur. Apa? Yaitu kebaikan. Menuai yang ditabur apa? Yaitu kebaikan. Buatlah kebaikan, kita akan tabur kebaikan. Dan kebaikan itu adalah keinginan Tuhan, dan itulah sorga kita. Selamat berjuang untuk menyatakan sebagai pribadi-pribadi yang baik. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti kita bisa, asal kita undang Dia, kita andalkan Dia, kita banggakan Dia, kita sembah Dia. Pasti Tuhan akan curahkan hikmat-Nya kepada kita, dan itulah kekuatan kita untuk melakukan yang baik, dan upahnya pun akan baik untuk kita. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami di dalam perenungan pagi hari ini. Berkenan Tuhan berkati kami agar apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dengan baik, sehingga Tuhan semuanya itu menjadi berkat bagi kami. Kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat menjadi sosok yang bisa mengayomi, menuntun, mengarahkan, mencintai sesama dengan tulus demi untuk kemuliaan nama Tuhan.
Jaga lindungi kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini, agar dalam bersama dengan Tuhan kami tetap sehat, kuat beriman, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Kami sudah mengucap syukur di dalam doa kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.